Selamat datang di Persona dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi tes untuk PT Kalimantan Prima Persada atau KPP Mining. Rekan-rekan bisa mengikuti video ini, dan di video ini juga selain saya akan berikan kisi-kisi atau tes yang akan diberikan dalam seleksi KPP Mining itu seperti apa, juga pertanyaan interviewnya seperti apa. Saya juga akan memberikan terkait profil PT KPP Mining serta ada kasus penipuan untuk seleksi di KPP Mining ini. Dan sebelum kita mulai, jadi rekan-rekan subscribe dulu. Kalau misalkan sudah, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai profil perusahaan. Nah, di sini penting diketahui buat rekan-rekan. Jadi untuk profil perusahaan biasanya kadang interview sering bertanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Nah, rekan-rekan tinggal jawab seperti ini sesuai dengan profil dari KPP Mining agar rekan-rekan ada nilai plusnya dalam interview. Jadi ada tambahan poin ketika rekan-rekan ditanya ini. Jangan sampai rekan-rekan pada saat seleksi tidak tahu profil perusahaannya seperti apa. Nah, di sini KPP Mining yakni member dari Astra itu sendiri ya. Jadi untuk KPP Mining itu member Astra, jadi Astra Group. Nah, di sini PT Kalimantan Prima Persada yang profilnya saya kutip dari portalnya. Jadi PT Kalimantan Prima Persada atau disingkat KPP Mining adalah entitas bisnis di grup Astra yang menyediakan jasa penambangan terintegrasi atau integrated mining service dengan portofolio bisnis meliputi jasa kontraktor penambangan atau coal mining kontraktor, jasa pengangkutan road and hauling service operator, dan jasa operator pelabuhan atau port operator service. Jadi untuk KPP Mining ini adalah perusahaan tambang ya. Dan komposisi pemilikan saham KPP Mining itu 99,99% dimiliki oleh PT Pama Persada Nusantara atau Pama ya. Dan 0,01 oleh PT Unity Traktor Pandu Engineering. Jadi ini adalah anak perusahaannya PT Pama itu sendiri. Jadi sudah tahu ya kalau misalkan kerja di PT Pama atau anak-anaknya atau Astra Group ini sejahteranya seperti apa. Jadi jangan ditanyakan kalau misalkan rekan-rekan sudah dapat panggilan dari sini terus kemudian rekan-rekan disia-siakan, itu sangat sayang sekali. Sangat sayang sekali ya. Jadi rekan-rekan maksimalkan saja. Kemudian untuk visi dan misinya, jadi untuk visi dari KPP Mining itu menjadi perusahaan jasa pertambangan terintegrasi terbesar di Indonesia, komitmen terhadap kualitas dan pengiriman produk yang tepat waktu, kepedulian terhadap kualitas hidup karyawan dan masyarakat sekitar. Ini termasuk visinya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan kerja di sini, kualitas hidup rekan-rekan bisa terjamin ya. Kemampuan rekayasa tambang yang dapat diandalkan, manajemen tambang yang efektif dan efisien, serta kesadaran terhadap keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasional, keamanan dan lingkungan hidup itu menjadi visi dari KPP Mining ini. Kemudian misinya yakni memberikan layanan terpadu dalam industri pertambangan melalui jasa kontraktor tambang, jasa operator pelabuhan, jasa pengangkutan batu bara dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian meningkatkan penciptaan nilai bagi para pemegang saham. Kemudian membangun kompetensi serta rasa ketertarikan antara karyawan dan perusahaan melalui penciptaan lingkungan kerja yang cerdas. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dan menciptakan perilaku kerja memprioritaskan keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasional, dan keamanan serta lingkungan hidup. Kemudian budaya kerjanya yakni dapat diandalkan dengan semangat menjadi yang terbaik untuk memberikan nilai tambah terhadap semua pihak. Sinergi, dapat bekerja sama, menghargai perbedaan dengan menyatukan keunggulan masing-masing sebagai sebuah kekuatan yang mengutamakan kebersamaan serta kegembiraan untuk mencapai hasil yang berlipat ganda. Kemudian integrity, dapat dipercaya dengan prinsip memegang teguh kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kedisiplinan. Kemudian safety,
mengutamakan keselamatan dan kesehatan, peduli lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kemudian benefit yang rekan-rekan akan dapat ketika rekan-rekan masuk dan bekerja di PT KPP Mining. Yang pertama, kesehatan dan asuransi. Ini asuransi juga asuransi dari Astra ya, bukan hanya BPJS, TK atau KS. Dan juga ada yang dari perusahaan juga selain dari asuransi. Ini untuk kesehatan oke lah asuransi. Kemudian DPA dana pensiun Astra, ini rekan-rekan dapat kalau misalnya rekan-rekan berkarir sampai rekan-rekan pensiun. Kemudian seragam dan perlengkapan keselamatan, intensif produksi, THR, pelatihan dan pengembangan, dan tunjangan lain-lainnya. Ini sangat asik sekali ya kalau misalkan kerja di sini. Selain dari uh, perusahaannya yang bagus, benefitnya juga sangat oke lah untuk bekerja. Kemudian untuk lokasi kantor PT Kalimantan Prima Persada itu untuk Jakarta Office di Jalan Rawa Galem 1 nomor 9 kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini untuk teleponnya dan emailnya ini ya. Kemudian yang ada di Office Banjarbaru yakni di Jalan Ahmad Yani KM 30,5 RT 05 RW 05 Kelurahan Guntung Payung Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ini untuk lokasi office-nya di PT KPP Mining ini. Kalau misalkan untuk lapangannya itu disesuaikan ya. Kemudian cara apply di KPP. Nah, di sini rekan-rekan harus hati-hati dengan akun IG-nya ini yakni karir.kppmining. Ini akun scamming ya. Scammer, ini scammer, hati-hati rekan-rekan, data rekan-rekan bisa bocor. Karena untuk email yang resminya bukan ini. Jadi rekan-rekan harus hati-hati sekali ya untuk Instagram ini. Jadi hati-hati dengan link pendaftaran dengan Google Form ya. Ini pakainya Google Form. Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan daftar tuh ke yang tadi, link tadi, rekan-rekan akan mendapatkan seperti ini emailnya. Dari karir.kppmining ini sangat menjanjikan sekali ya, sangat terpercaya, tapi ini scamming. Ini nggak ada nih di emailnya KPP Mining. Nah, nanti rekan-rekan akan dapat surat undangannya seperti ini yang diminta untuk ya transport segala macamnya, logistik. Nah, ini daftar rekan-rekan, pasti rekan-rekan masuk di sini. Kemudian ini ya panitianya kayak yang ini, rekan-rekan harus hati-hati ya dengan etiket seperti ini. Jadi ini untuk IG-nya rekan-rekan catat ya, takutnya rekan-rekan salah apply. Jadi prosedur apply yang betul itu untuk KPP Mining, real akun IG KPP Mining itu yakni ini, KPP Mining, udah seperti itu. Kalau misalkan mau apply, rekan-rekan masuk ke kppmining.com, nanti masuk ke karir. Nah, untuk pembukaan loker sendiri di KPP Mining, yang pertama itu ada kampus hiring dan juga 2 web portal. Kalau misalkan kampus hiring biasanya di kampus-kampus besar, rekan-rekan tinggal ikuti saja. Biasanya suka di open atau informasinya suka di share di IG yang tadi KPP Mining. Yang kedua di web portal. Nah, kita fokus di web portal ini. Jadi untuk portal resminya KPP Mining itu yakni di karir.kppmining.com. Nah, rekan-rekan, ini bentuk portalnya seperti ini. Kemudian rekan-rekan silahkan cari untuk job listnya. Nah, di sini misalkan untuk FGDV, ini sering buka juga, ini sama kayak Pama ya, sering buka FGDP. Jadi ini fast tracker ya, dengan benefit yang oke punya ya. Kalau misalkan kan sudah terpanggil di sini sangat dimaksimalkan, karena rekan-rekan kalau misalkan apply di FGDV ini itu gajinya oke, karir fast tracking ya. Pokoknya oke lah kalau misalkan rekan masuk ke FGDV ini. Atau biasa di perusahaan-perusahaan lain tuh disebutnya MT atau manajemen trainee. Rekan-rekan tidak perlu pengalaman, cukup di akademik rekan-rekan bagus, organisasi rekan-rekan bagus, atau rekan-rekan pernah bekerja dan maksimal kerjanya itu 2 tahun, rekan-rekan bisa apply di sini. Kemudian, nah ini untuk pro hire. Nah, rekan-rekan ada juga, rekan-rekan bisa cek ya
Kemudian untuk FGDP ini, kita masuk ke FGDP, ini job kualifikasinya. Nah, di sini kualifikasinya tidak berteknik atau bertato, bersedia ditempatkan seluruh ada job state KPP, usia maksimal di 26 tahun. Ini untuk lulusan D3. Kalau misalkan rekan-rekan sudah sesuai, tinggal apply. Nah, rekan-rekan tinggal registrasi. Kalau sudah registrasi, rekan-rekan tinggal isi biodata rekan-rekan, nama lengkap. Ini resmi ya, jadi rekan-rekan nggak usah takut. Pendidikan, kursus, pengalaman, keterampilan, referensi, diisi semua aja. Kemudian alur proses seleksi di PT KPP Mining ini. Nah, untuk alur rekrutmen proses di KPP Mining, ada yang pertama seleksi administrasi, kemudian masuk ke web portal, kemudian psikotes, selanjutnya HC interview, user interview, medical check-up, dan onboard. Ini adalah alur proses seleksi atau rekrutmen di KPP Mining. Yang pertama untuk masuk ke web portal ya, seleksi administrasi. Ini informasi penting. Yang pertama, seluruh pemberitahuan akan tercantum di web ini. Kemudian selalu buka web ini untuk mengetahui status lamaran Anda di KPP. Nah, untuk selain menerima undangan psikotes, Anda juga akan menerima chat yang berisi link website dan nomor ID serta password untuk mengakses web rekrutmen portal KPP atau karirkppmining.com. Informasi lengkap mengenai proses seleksi dapat diakses melalui web tersebut. Kemudian ada juga untuk ini salah satunya ya, untuk seleksi di KPP Mining pemberitahuannya. Dan untuk undangan psikotes di KPP Mining ini, tes psikotesnya itu yang pertama, setelah Anda mendapatkan undangan tes psikotes melalui chat WA, baik dari KPP yang tadi ya, maupun lembaga psikolog rekanan KPP, proses seleksi akan dilakukan secara online atau offline. Ikuti proses sesuai dengan arahan yang diterima. Nah, seperti ini ya, yang tadi, ini adalah undangan tesnya. Dan vendor rekanan KPP diantaranya Cantika Daya, Dialog, Diva Royalty, ECC, Foxstore, Insight, Intelektualita, PLP, dan SCC. Ini adalah vendor untuk seleksi tes psikotes KPP Mining. Nah, untuk informasi penting, pengumuman hasil psikotes Anda diterima via chat WA dari sistem KPP. Kemudian jika lolos tahap psikotes, Anda akan menerima undangan interview dari sistem KPP. Nah, untuk tes psikotesnya, kalau misalkan dari KPP langsung ya, dari web KPP itu mirip dengan tes PAMA. Nah, rekan-rekan cek linknya di atas pojok kanan atas ini untuk kalau misalkan rekan-rekan tesnya langsung dari KPP Mining. Kalau rekan-rekan dari vendor rekanan itu biasanya beda-beda tiap lembaga, mereka punya penilaian tersendiri, tapi itu pada umumnya itu sama dengan ya hampir mirip-mirip, yakni yang pertama itu ada yang menggunakan Cevit. Cevitnya Cevit 3 ya, Cevit 3. Kemudian untuk intelijensinya ya, ada WPT, ada yang IST, ada yang TIKI untuk tes intelijensinya. Kemudian ada yang FRT atau Figure Resonance, ada yang standar SPM, Standar Progressive Metric. Nah, rekan-rekan tinggal cek aja di channel saya sebetulnya sudah mengupload semua standar tes, jadi rekan-rekan tinggal pelajari, atau nanti saya taruh semua tes psikotesnya di drop di link di deskripsi ya, rekan-rekan pelajari aja itu. Tidak ada salahnya karena itu adalah alat-alat standar tes yang digunakan oleh rekrutmen. Jadi rekan-rekan pelajari itu nggak bakalan sia-sia lah. Kemudian yang kedua, ada standar tes untuk tes kepribadian. Nah, pada umumnya, jadi untuk tes kepribadiannya itu pakainya Papikostik, kemudian DISC, ada yang pakai PPS, tapi hanya ada beberapa tertentu kalau misalkan saya cek untuk vendornya. Jadi hanya itu. Kemudian itu sih alat tes yang digunakan, jadi rekan-rekan bisa pelajari. Saya tidak akan share di sini ya, karena takut kena copyright lagi, karena keseringan kena copyright. Jadi seperti itu rekan-rekan pelajari. Tidak ada salahnya ya.
Kemudian kalau misalkan sudah lolos itu masuk ke HC interview. Jadi di sini untuk HC interview Anda akan mendapatkan undangan wawancara HC KPP melalui WA. HC KPP akan menghubungi Anda untuk penjadwalan interview. Proses seleksi akan dilakukan secara online ataupun offline. Informasi pentingnya, pengumuman hasil interview akan Anda terima melalui chat WA dari sistem KPP. Jika lolos tahap HC interview, Anda akan menerima undangan untuk tes user interview. Biasanya untuk HC interview menggunakan sistem based on behavioral ya. Nah itu ditanyakan misal studi kasus, ada penilaian mengenai leadership. Apakah rekan-rekan atau apakah saudara pernah mengikuti suatu organisasi? Apa yang Anda lakukan? Posisi apa yang Anda tepati? Ada masalah apa? Bagaimana solusinya? Dan bagaimana achieve-nya? Itu biasanya seperti itu sih alur-alurnya. Rekan-rekan akan dihadapkan dengan permasalahan, bagaimana rekan-rekan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Itu untuk interview HC ya. Kalau misalkan interview user itu lebih ke santai ya. Santai biasanya nanya-nanya gimana kalau misalkan rekan-rekan cocok nih dengan usernya, misalkan suka bola, biasanya sering ditanyakan seperti itu. Jadi tidak seformal HR interview. Kalau misalkan user interview lebih asik ya. Tapi rekan-rekan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh si interviewer. Kemudian informasi tentang user interview, Anda akan mendapatkan wawancara user KPP melalui WA. User KPP akan menghubungi Anda untuk penjalanan interview. Proses seleksi akan dilakukan secara online ataupun online. Kalau misalnya online itu pakai Zoom ya. Kalau offline biasanya datang ke kantor. Biasanya kalau misalnya rekan-rekan rumahnya dekat kantor, biasanya suka diminta untuk datang ke kantor. Informasi penting, pengumuman hasil interview Anda akan diterima melalui chat dari sistem KPP. Jika lolos tahap user interview, Anda akan menerima undangan untuk MCU. Seperti itu. Kalau misalkan lolos, kita masuk ke MCU. Kalau misalkan MCU, berisi form online yang harus rekan-rekan isi. Karena untuk ngeceknya itu sama rekanan ya, pakai vendor. Nah di sini form pendaftaran harus segera dilengkapi maksimal 3 hari setelah Anda menerima link pendaftaran. Anda diwajibkan memilih tanggal MCU dan lokasi klinik wajib rekanan KPP, jadi nanti akan ditentukan. Silakan langsung datang ke lokasi MCU sesuai jadwal dan klinik yang dipilih. Pengumuman hasil MCU akan Anda terima via WA dari sistem KPP. Jika lolos tahap MCU, Anda akan dihubungi oleh pihak KPP untuk tahap kontrak kerja. Jika diarahkan untuk rujukan, Anda harus ikuti panduan yang ada di chat WA KPP. Khusus yang rujukan, Anda wajib mengupload surat dokter spesialis ke portal KPP. Nanti ya untuk medceknya biasa mata, THT, kemudian ya yang lain-lain lah, itu untuk standar. Dan ada juga tes buta warna. Jadi bagi rekan-rekan yang buta warna, rekan-rekan pelajari dulu. Karena biasanya kalau KPP Mining ini rekanannya pakai 14 plat. Jadi rekan-rekan tidak usah khawatir, tinggal hafal saja itu untuk buku 14 plat isi hara tes. Saya juga sudah upload ya. Jadi rekan-rekan cek aja di YouTube ini ya, rekan-rekan pelajari. Kalau misalkan rekan-rekan dinyatakan sehat sesuai dengan standarnya KPP, rekan-rekan ini ya untuk WA-nya, untuk WA MCU ya seperti ini. Dan untuk onboard, jika sudah sesuai, Anda akan dihubungi KPP untuk mengatur penjadwalan kontrak kerja. Di KPP pastikan Anda bisa dihubungi ya. Jika Anda sudah menyelesaikan tahap ini, selamat, Anda sudah menjadi insan KPP. Jadi ini udah jadi karyawan KPP. Nah untuk proses seleksinya kurang lebih itu sebulan ya, alur proses seleksinya kebanyakan untuk sampai ke onboard ini. Ya mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas juga silahkan komen di kolom komentar. Mungkin dari saya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.